Hello everyone, dalam video ini kita akan cari mengerti arti kata infinity dan kata personality yang ada hubungannya dengan anak tunggalnya Bapa yang dibegotten, yaitu Yesus Kristus. Kristus adalah sesungguhnya God in infinity, tapi dia bukan God in personality. Bagi mereka yang memperoleh kehidupan kekal, mereka mengerti siapa Yesus Kristus. Sebaliknya, mereka yang tidak mengenal atau mengerti siapa Yesus Kristus tidak akan memperoleh kehidupan kekal. Artinya, penting sekali untuk kita tahu dengan pasti mengapa Kristus adalah God in infinity, tetapi bukan God in personality. Agar kita mengerti arti kata infinity dan personality, kita baca Kejadian 5 ayat 2. Tuhan menciptakan pria yang namanya Adam dan wanita yang namanya Hawa. Namun Adam dan Hawa adalah Adam. Adam artinya manusia. Dan Adam juga adalah namanya pria, yaitu suaminya Hawa. Jadi pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menciptakan Adam. Dan Adam yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Atau Adam yang Tuhan ciptakan adalah pria dan wanita. Adam adalah 100% Adam atau 100% manusia. Dan yang pria namanya Adam. Sementara Hawa adalah 100% Adam atau 100% manusia. Dan yang wanita namanya Hawa. Hawa adalah 100% Adam atau manusia karena dia dibentuk dari tubuhnya pria. Dan itulah sebabnya mengapa Hawa adalah 100% Adam, 100% manusia. Karena suaminya, yaitu Adam, adalah 100% manusia. Infinity artinya tanpa batas. Hawa adalah manusia tanpa batas. Hawa bukan hampir manusia, tetapi adalah sepenuhnya manusia. Sebagaimana Adam, suaminya, sepenuhnya adalah manusia. Jadi, Hawa adalah Adam in infinity, tetapi bukan Adam in personality. Walaupun Hawa adalah Adam tanpa batas kemanusiaannya, namun Hawa bukan Adam suaminya, karena Adam pria, sementara Hawa wanita. Adam adalah suaminya, sementara Hawa adalah istrinya Adam. Jadi kalau kita tanyakan pertanyaan ini, siapa Hawa? Jawabannya, Hawa adalah istrinya Adam. Tapi kalau kita tanyakan pertanyaan ini, jenisnya Hawa apa? Jawabannya, jenisnya Hawa adalah Adam. Personality merujuk kepada identitas oknum itu, sementara infinity kepada jenis oknum. Personality-nya Hawa adalah istrinya Adam, sementara jenis oknumnya Hawa adalah Adam. Hawa adalah sesungguhnya Adam in infinity, tetapi bukan Adam in personality. Hawa adalah sesungguhnya Adam nature-nya, jenis oknumnya, substance-nya. Tapi Hawa bukan Adam identitasnya, bukan Adam suaminya, bukan Adam in personality. Infinity merujuk kepada the kind of being, atau jenis oknumnya. Sementara personality kepada identitasnya. Kita baca Kejadian 5 ayat 2 lagi. Waktu Tuhan menciptakan pria dan wanita, Tuhan menciptakan Adam atau manusia yang terdiri dari Adam dan Hawa, pria dan wanita, suami dan istri. Adam adalah Adam in infinity dan in personality. Sementara Hawa adalah Adam in infinity tetapi not in personality. Kita kembali ke kutipan Roh Nubuat. Anak tunggalnya Bapa yang dibegotten adalah sesungguhnya God jenis being-nya, nature-nya, substance-nya, essence-nya, tapi bukan God identitasnya. Identitasnya adalah the Son of God, anaknya God, bukan God. Kristus keluar dari Bapanya. Substance-nya anak adalah 100% substance-nya Bapa.
Dan karena Bapanya adalah God in infinity, itulah sebabnya anaknya pun sesungguhnya God in infinity substance-nya, nature-nya. Tapi anak bukan Bapanya. Anak adalah anaknya Bapa. Personality anak adalah anak Bapa. Personality God adalah Bapa. Nature-nya, substance-nya, the kind of being-nya anak dan Bapa adalah God atau divine. Mari kita lihat beberapa ayat di Alkitab yang menyebut Kristus sebagai God. Kita tahu the Word atau firman adalah Kristus, karena the Word lah yang menjadi manusia di ayat 14. Kristus yang adalah God in infinity bersama-sama pada awalnya dengan God in personality, yaitu Bapanya. In the beginning, anak Bapa bersama-sama dengan Bapanya. In the beginning was the Son, and the Son was with God his Father, and the Son was God in infinity, but not in personality. Pada awalnya adalah anak. Anak bersama-sama dengan God, Bapanya. Dan anak adalah God in infinity, tetapi bukan God in personality. Yohanes mengkontraskan kedua nature-nya Kristus. Di ayat 1, firman nature-nya adalah God. Sementara di ayat 14, firman mengambil nature manusia. Kristus yang adalah God in infinity, nature-nya, merendahkan dirinya mengambil nature manusia. Rasul Paulus menulis bahwa Kristus yang formnya God, dan arti kata form adalah nature, jenis being-nya. Itu sebabnya Kristus setara atau equal dengan God, Bapanya, karena nature-nya sama. Setara adalah infinity. Kristus tidak kurang dari setara nature-nya God, sebagaimana Hawa tidak kurang dari setara nature manusianya. Kristus equal dengan God, yaitu Bapanya, equal substance-nya, equal essence-nya, equal nature-nya, equal jenis being-nya. Dan di ayat 7, Kristus merendahkan dirinya dengan mengambil bagi dirinya form atau nature manusia. Rasul Paulus membuat kontras antara nature God dengan nature manusianya, sebagaimana Yohanes di Yohanes 1 ayat 1. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa hanya ada satu God in personality, yaitu Bapa. One God adalah satu God in personality, sebagaimana hanya ada satu Adam in personality. Ayat ini berbicara tentang personality dari Bapa dan Anak. Setiap kali di Alkitab Kristus disebut sebagai God, kita tahu yang dimaksudkan adalah nature-nya, substance-nya, the kind of being-nya atau jenis being-nya, essence-nya, bukan personality-nya. Karena hanya ada satu God in personality, yaitu Bapa, dan tidak ada yang lain. Trinitas mengajarkan bahwa ada satu God dalam 3 persons. Artinya ada 3 personalities yang semuanya adalah God. Trinitas mengajarkan bahwa Kristus adalah God person-nya atau personality-nya, sebagaimana Roh Kudus adalah God in personality atau person-nya, dan Bapa adalah God in personality atau person-nya. Sementara Alkitab dan tulisan-tulisan Roh Nubuat mengajarkan bahwa hanya ada satu God in personality, yaitu Father, Bapa. Kristus bukan God in personality, karena Kristus adalah the Son of God, personality-nya. Kristus menanyakan kepada murid-muridnya, "Aku siapa?" Yang Kristus tanyakan ialah personality-nya atau identitasnya, bukan nature-nya. Siapa adalah identitas, sementara apa adalah jenis being-nya atau nature-nya. Yang ditanyakan ialah, "Aku siapa?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah anaknya Bapa yang hidup. Identitasmu adalah anak Bapa. Personality-mu adalah anak Bapa, bukan God." Kristus mengatakan kepada Petrus, "Yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku identitasnya adalah anak God, personality-ku adalah anak God, adalah Bapakku di surga melalui Roh-Nya." Jadi dari ayat ini, Kristus mengakui
bahwa dia adalah anaknya Bapa sebagai personality-nya. Dan ini cocok dengan tulisan Roh Nubuat. Bapa pun mengkonfirmasi kebenaran ini kepada Petrus, bahwa personality-nya Kristus adalah anak Bapa. Seandainya Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapa, maka personality-nya bukan anak Bapa, tetapi adalah God yang sedang berperan sebagai personality anak Bapa. Dengan kata lain, Bapa dan anak sedang bersandiwara. Puji Tuhan, bukan demikian kebenarannya. Karena Bapa sendiri mengatakan dengan suara yang jelas dan keras di Sungai Jordan, bahwa Kristus identitasnya adalah anaknya Bapa yang Dia kasihi. Kristus adalah anaknya Bapa di surga. Dan ini adalah personality-nya daripada Jesus Christ. Dan ini cocok dengan kesaksian Bapanya yang mustahil untuk berbohong. To God be the glory.